Jumpa kembali bersama kami dalam media online Balsam di Gilead. Kali ini akan menyajikan pelajaran sekolah sahabat yang kelima dalam kuartal ini. Judul pelajaran kita saat ini adalah Roh Kudus menguatkan kesaksian kita. Dalam bahasa Inggris disebutkan Spirit Empowered Witnessing. Mari kita baca ayat hafalan kita di dalam Kisah pasal 4 ayat 31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Sebuah pertanyaan, pernahkah saudara-saudara diminta untuk melakukan sesuatu yang saudara yakini mustahil? Bagaimana respon Anda? Bayangkan Yesus memberitahukan kepada 11 muridnya yang tersisa bahwa mereka akan membawa Injil ke seluruh dunia. Apa yang tidak disebutkan di sana adalah bahwa Yesus pergi untuk memberi mereka penolong yang luar biasa untuk menyelesaikan tugas itu. Roh Kudus akan menjadi motivasi dan asisten atau penolong bagi mereka. Roh Kudus akan menjadikan kesaksian mereka efektif dalam segala hal yang mereka lakukan. Kemudian dilaporkan dalam Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 6 bahwa orang-orang percaya yang mula-mula ini menjungkir balikkan dunia. Ini dinyatakan di dalam New King James Version. Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 6. Saudara, itu adalah pernyataan dari salah satu musuh mereka. Bahkan kemudian Paulus berkata bahwa Injil telah diberitakan kepada setiap makhluk di bawah langit. Ini tertulis dalam Kolose pasal 1 ayat 23 New King James Version. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, dengan pekabaran yang tepat dan roh yang benar, dan Roh Kudus yang bekerja bersama kita, dapatkah kita membalikkan dunia pada zaman kita ini? Jelas tidak ada keraguan di pihak Allah. Dia memiliki kuasa untuk menyelesaikan pekerjaannya. Kita harus selalu mengingat fakta bahwa Allah dapat mengirim malaikat untuk tampil sebagai manusia dan melakukan pekerjaan tanpa bantuan kita. Tapi itu bukan rencana Tuhan. Kita perlu pengalaman berpartisipasi dengan Bapa, Anak, dan Roh Kudus dalam menyebarkan Injil. Jadi, saudara-saudaraku, mereka menunggu kita untuk melakukan bagian kita yang kecil, namun adalah penting. Bahagian pertama, kita akan membahas sehubungan dengan Yesus dan Roh Kudus yang dijanjikan. Sebuah pertanyaan lagi, pernahkah Anda memiliki pengalaman merasakan aktivitas Roh Kudus ketika Anda berusaha untuk bersaksi kepada seseorang? Ingatlah bahwa Roh Kudus akan senang menjangkau setiap orang di dunia ini dan mempertobatkan mereka.
Dia bahkan mempersiapkan hati orang sebelum kita berbicara dengan mereka. Yesus sendiri telah berjanji dalam Yohanes pasal 15 ayat 26 dan ayat 27. Begitu juga di dalam Yohanes pasal 16 ayat 8. Di dalam Yohanes pasal 15 ayat 26 dan 27 kita dapat baca, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Selanjutnya, di dalam Yohanes pasal 16 ayat 8, dikatakan di sana, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, ingatlah bahwa pekerjaan atau tugas Roh Kudus adalah untuk mengarahkan atau menuntun kita dalam membuat orang lain mengetahui kebenaran tentang Allah dan tentang Yesus Kristus. Berita baiknya adalah tentang mereka, bukan tentang kita. Jadi bagaimana upaya kerjasama itu benar-benar bekerja? Apakah kita membutuhkan Roh Kudus untuk membuka mata kita, untuk melihat kemungkinan untuk bersaksi? Bukankah kita harus berdoa untuk itu setiap hari? Jadi saudara-saudaraku, jika kita tidak bersaksi, apakah itu berarti bahwa kita tidak sepenuhnya sebagai orang Kristen? Apa yang Roh Kudus inginkan agar kita pahami dan mengajarkannya dengan jelas kepada orang lain? Saudara-saudaraku, Masehi Advent hari ke-7 selalu mengklaim bahwa pekabaran 3 malaikat adalah pekabaran kita kepada dunia di hari-hari terakhir sejarah bumi ini. Apakah yang bisa kita katakan tentang pekabaran 3 malaikat yang unik itu? Agar benar mewakili pekabaran 3 malaikat, kita harus memiliki pemahaman yang baik tentang pertentangan besar dalam konteks semua kitab suci. Dan jika kita mencoba untuk bersaksi tanpa kesiapan kita sebaik mungkin, apakah Roh Kudus masih akan membantu kita? Selanjutnya, saudara-saudaraku, bahagian yang kedua dalam pelajaran kita ini membahas gereja yang diberi kuasa. Jika Anda membaca kitab Kisah Para Rasul dan mempertimbangkan semua hal indah yang digambarkannya, Anda mungkin setuju dengan banyak sarjana yang menyebutnya bahwa itu bukan kisah para rasul, tetapi kisah Roh Kudus. Kisah para rasul adalah kisah orang-orang percaya yang ditahbiskan, yang dipenuhi dengan Roh Kudus, yang memengaruhi dunia bagi Kristus. Jadi saudara-saudaraku, apa yang Roh Kudus lakukan bagi para rasul yang membuat mereka memulai pekerjaan ini? Kita boleh baca sebuah kutipan dari Ellen G. White dalam Act of the Apostles, halaman 39 ayat 2 sampai dengan 40. Di sana dikatakan, waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Tertulis dalam Kisah pasal 2 ayat 5. Selama penyebaran atau dispersion, orang-orang Yahudi telah tersebar ke hampir setiap bagian dunia yang dihuni, dan di pengasingan mereka
Mereka telah belajar berbicara berbagai bahasa. Banyak dari orang-orang Yahudi di Yerusalem pada kesempatan ini menghadiri pesta-pesta keagamaan yang sedang berlangsung. Setiap bahasa yang dikenal diwakili oleh mereka yang berkumpul. Keragaman bahasa ini akan menjadi penghalang besar bagi pemberitaan Injil. Karena itu dikatakan Allah dengan cara yang ajaib menyediakan atau mensuplai kekurangan para rasul tersebut. Roh Kudus melakukan bagi mereka apa yang tidak dapat mereka miliki atau mereka capai untuk diri mereka sendiri seumur hidup. Mereka sekarang dapat memberitakan kebenaran Injil di luar negeri, berbicara dengan akurat bahasa orang-orang yang kepadanya mereka bekerja. Karunia ajaib ini adalah bukti kuat bagi dunia bahwa tugas mereka membawa meterai surga. Mulai saat ini dan seterusnya, bahasa para murid adalah murni, sederhana, dan akurat. Apakah saat mereka berbicara dalam bahasa daerah mereka atau dalam bahasa asing? Demikian saudara-saudaraku, kutipan dari tulisan Ellen G. White. Tidak ada keraguan untuk itu. Roh Kudus menyertai mereka, saudara-saudaraku. Mungkinkah hal ini bisa terjadi pada zaman kita ini? Saudara-saudara boleh baca Kisah pasal 2 ayat 41 sampai dengan 42, pasal 4 ayat 4 dan ayat 31. Kisah pasal 5 ayat 14 dan 42. Kisah pasal 6 ayat 7. Kisah pasal 15 ayat 5 dan Kisah para Rasul pasal 16 ayat 5. Jadi kemanakah mereka pergi untuk membaptiskan orang? Apakah ada banyak rumah tangga Kristen di Yerusalem sendiri pada saat itu? Apakah mereka membaptis di kolam Siloam yang merupakan persediaan air bagi masyarakat umum? Apakah ada saat-saat ketika Roh Kudus turun seperti yang Petrus alami pada hari Pentakosta? Ketika Petrus kembali ke Yerusalem setelah pengalamannya dengan Cornelius dan keluarganya, ia segera dipanggil untuk tugas, yaitu masuk ke rumah seorang bukan Yahudi, dan ia makan bersama mereka. Jadi Petrus menceritakan kembali kisah itu, agar supaya tidak ada pertanyaan tentang kebenaran kisah tersebut. Petrus memiliki 6 kesaksian dari gereja di Yope untuk mengonfirmasi kisahnya. Hal ini terdapat dan boleh kita baca di dalam Kisah pasal 11 ayat 15 sampai dengan ayat 18. Dan ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, sama seperti dahulu ke atas kita. Kisah 11 ayat 16. Maka teringatlah aku akan perkataan Tuhan. Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Kita baca dalam ayat 17. Jadi jika Allah memberikan karunia-Nya kepada mereka, sama seperti kepada kita pada waktu kita mulai percaya kepada Yesus Kristus, bagaimanakah mungkin aku mencegah dia? Selanjutnya dikatakan dalam ayat 18, ketika mereka, siapa mereka di sini? Mereka di sini adalah para pemimpin gereja di Yerusalem. Jadi ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang atau menghentikan kritik mereka. Sesuai dengan terjemahan Good News Bible. Lalu memuliakan Allah, katanya, jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan,
yang memimpin kepada hidup. Saudaraku yang kekasih, kita tahu bahwa adalah kebiasaan pada zaman Alkitab untuk tidak menghitung semua orang yang datang ke suatu pertemuan. Sebagai gantinya hanya menghitung laki-laki. Itu kelihatannya benar ketika menghitung jumlah baptisan dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 dan Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 4. Maksud Lukas menulis Kisah Para Rasul adalah untuk membagikan kepada setiap pembaca pelayanan Roh Kudus di gereja mula-mula. Perhatikan bahwa ia tidak ragu menggunakan angka untuk mengukur pergerakan roh pada abad pertama. Artinya, dia menghitung baptisan. Dalam Kisah pasal 2 ayat 41, dikatakan bahwa 3.000 orang dibaptis dalam satu hari di satu tempat. Di dalam Kisah pasal 4 ayat 4, ia berbicara bahwa jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Dan dalam Kisah pasal 5 ayat 14, banyak orang datang kepada Tuhan dan dibaptis. Saudara yang dikasihi oleh Yesus, itu adalah sejumlah besar orang yang bergabung dengan gereja dalam waktu yang relatif singkat. Mengapa gereja mula-mula bertumbuh begitu pesat adalah karena gereja terus diperbarui melalui penanaman gereja-gereja baru. Adalah penting untuk memperhatikan aspek yang lain mengapa terjadi ledakan pertumbuhan di gereja Kristen yang mula-mula. Beberapa cerita-cerita yang sangat penting yang kita ketahui ialah dengan melibatkan individu-individu seperti Lydia, kemudian kepala penjara di Filipi dan keluarganya, seorang gadis budak yang kerasukan setan di Filipi, sida-sida Ethiopia, dan lain-lain. Mengapa menurut Anda Allah melakukan upaya yang sangat luar biasa untuk menjangkau seorang individu seperti yang dia telah lakukan bagi sida-sida Ethiopia itu? Saudaraku, tradisi Yahudi mengharuskan bahwa jika ada setidaknya 10 keluarga di kota, ataupun di desa, atau di sebuah kota tertentu, mereka harus mendirikan sebuah sinagog. Gagasan ini rupanya telah dibawa kepada pemikiran orang Kristen, dan tentu akan membutuhkan banyak tempat-tempat berkumpul bagi orang Kristen untuk bersatu berkumpul. Kita mengetahui bahwa mereka sering bertemu di rumah-rumah. Kelompok Kristen mula-mula juga bertemu di halaman Bait Kudus di Yerusalem. Bayangkan saudara-saudaraku, ledakan pertumbuhan dari pertemuan kelompok Kristen itu benar-benar telah menjadi tantangan bagi para anggota Dewan Sanhedrin pada waktu itu. Selanjutnya mari kita bahas dan masuk ke dalam bagian yang ketiga, yaitu mengenai Roh Kudus dan kesaksian. Sepanjang kitab Kisah Para Rasul, Roh Kudus hadir dengan penuh kuasa. Saudara boleh baca dalam Kisah pasal 7 ayat 55, pasal 8 ayat 29, pasal 11 ayat 15, kemudian pasal 15 ayat 28 sampai dengan 29, dan pasal 16 ayat 6 sampai dengan ayat 10. Hal-hal berbeda apa yang dilakukan oleh Roh Kudus pada kesempatan-kesempatan itu untuk membantu dalam penyebaran Injil? Saudaraku, pikirkanlah tentang Stefanus. Ia menatap ke langit ketika ia dirajam dan melihat Yesus berdiri di sisi kanan Allah. Dia menguatkan Stefanus untuk bersaksi bagi Tuhannya di hadapan massa yang kejam yang melempari dia dengan batu sampai mati.
Ingat bagaimana Filipus yang dibimbing secara ajaib menuju kereta sida-sida Ethiopia itu. Lihatlah apa yang Allah telah lakukan untuk membuat Petrus menjangkau Kornelius dan keluarganya. Saudaraku yang kekasih, kita mungkin tidak diberi tanggung jawab membawa Injil ke benua-benua baru. Namun dalam menyebarkan Injil, kuasa Roh Kudus bagaimanapun adalah efektif juga pada zaman kita ini. Coba bayangkan saudaraku betapa menariknya jika setiap orang di kelas sekolah sahabat kita keluar bersaksi dengan cara tertentu setiap minggu dan dapat kembali dengan cerita-cerita atau kisah-kisah luar biasa tentang pekerjaan Roh Kudus pada hari Sabat berikutnya. Apakah Anda pikir bahwa hal itu bisa juga terjadi pada saat ini? Saudaraku, pelayanan Roh Kudus pada abad pertama benar-benar adalah menakjubkan. Roh Kudus aktif di gereja Perjanjian Baru dan aktif dalam kehidupan gereja pada saat ini juga. Dia masih aktif dan bekerja hari ini sama seperti yang dilakukannya pada zaman para rasul dan gereja mula-mula. Kita tiba kepada bagian yang keempat tentang Roh Kudus, firman dan kesaksian. Satu pertanyaan lagi dikatakan, jadi apakah pekerjaan Roh Kudus yang paling penting? Pekerjaan Roh Kudus yang paling penting dalam sejarah dunia kita adalah memberikan Alkitab kepada berbagai penulis dan juga melestarikannya dari generasi ke generasi melalui penyalinan dan terjemahan yang dilakukan secara akurat. Sebagai hasilnya, saudaraku, hari ini di tangan kita memiliki firman Tuhan. Itu semuanya dilakukan di bawah petunjuk dan bimbingan Roh Kudus. Firman Tuhan adalah inti dari kesaksian gereja Perjanjian Baru. Hal ini, saudaraku, boleh kita baca dalam Kisah pasal 4 ayat 4 dan ayat 31. Kisah pasal 8 ayat 4 dan Kisah pasal 11 ayat 19 sampai dengan ayat 26. Roh Kudus melakukan hal-hal yang luar biasa, sebagaimana dicatat dalam kitab Kisah Para Rasul. Dia mengubah kehidupan dan kebiasaan yang sudah mendarah daging. Apa alasannya, saudaraku? Karena Roh Kudus yang mengilhami Alkitab, mengilhami dan mengubah kita juga ketika kita membacanya. Ketika kita, saudaraku, membagikan firman Allah kepada orang lain, Roh Kudus bekerja untuk mengubah hidup mereka melalui firman yang diilhamkannya. Allah telah berjanji untuk memberkati firman-Nya, bukan kata-kata kita. Jadi kuasa ada dalam firman Allah. Maka kita tiba kepada bagian akhir dari pelajaran sekolah sahabat kita tentang kuasa Roh Kudus yang mengubah hidup. Saudaraku, Roh Kudus mengerjakan mujizat dalam kehidupan manusia. Bacalah Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 11 sampai dengan ayat 15 dan juga ayat 23 sampai dengan ayat 34. Kisah pasal 17 ayat 33 sampai dengan 34. Dan juga di dalam Kisah pasal 18 ayat 8. Apa yang dapat dan harus kita pelajari dari pengalaman-pengalaman pertobatan ini, di mana Paulus memengaruhi kehidupan orang-orang dalam kedudukan sosial yang sangat berbeda, dari mulai elit Areopagus sampai kepada para pemimpin sinagog. Pikirkanlah orang-orang yang secara khusus disebutkan
seperti Lydia, seorang pengusaha wanita Yahudi yang makmur, kepala penjara di Filipi. Dia sebagai seorang pegawai negeri sipil kelas menengah Romawi. Dionysius sebagai anggota majelis hakim Areopagus di Athena, dan lain-lain. Saudara-saudaraku, Roh Kudus dapat menjangkau semua lapisan masyarakat, mengubahkan baik laki-laki maupun perempuan, kaya dan miskin, berpendidikan dan tidak berpendidikan. Sejarah kisah-kisah ini mengungkapkan bahwa ketika kita bersaksi untuk Kristus dalam membagikan firman-Nya kepada orang lain, Roh Kudus akan melakukan hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan semua jenis orang dari segala macam latar belakang, budaya, pendidikan, dan kepercayaan. Anda bisa baca di dalam Acts of the Apostle halaman 50 paragraf 1 dan di dalam buku The Desire of Ages halaman 671 sampai dengan 672. Apa yang dapat Anda lakukan sebagai individu Kristen dan Advent untuk menyebarkan kebenaran tentang Allah? Anda bisa membagikan literatur. Anda bisa memberikan pelajaran Alkitab berikut pelajaran yang telah disiapkan sebelumnya. Anda dapat berpartisipasi dengan orang lain dalam kelompok untuk melakukan upaya penginjilan. Saudara-saudaraku, Roh Kudus memiliki banyak cara lain di mana Anda dapat bekerja dengannya jika Anda memberikan kepada Dia kesempatan. Apa yang mencegah Anda membagikan iman Anda, saudara-saudaraku? Apakah karena Anda seorang pemalu? Atau apakah karena Anda merasa takut? Apakah Anda merasa terlalu bodoh? Ingatlah bahwa jika Anda bersaksi, Roh Kudus akan menjadi penuntun Anda, menjadi penuntun bagi kita. Menyebarkan Injil kepada orang-orang di seluruh dunia adalah misi Allah nomor 1 untuk diselesaikan sebelum Yesus datang kembali. Ini ditulis di dalam Matius pasal 24 ayat 14. Dan ketika seseorang memutuskan untuk meninggalkan jalan-jalannya yang jahat dan menjadi seorang Kristen, ingatlah saudara-saudaraku bahwa Lukas pasal 15 ayat 7 dan 10 memberitahukan kepada kita bahwa ada sukacita di surga. Tidakkah Anda dan saya ingin membuat surga bersukacita? Kita harus selalu ingat bahwa pekerjaan mempertobatkan jiwa adalah pekerjaan Roh Kudus. Itu bukan pekerjaan kita. Kita hanya bekerja sama. We are just cooperating. Kita bukanlah kekuatan utama atau kuasa utama dalam aktivitas itu. Pikirkan tentang apa yang Anda ketahui tentang para murid yang Yesus pilih untuk mengikutinya. Ketika mereka bergabung dengan Yesus, saudara-saudaraku, mereka berpikir bahwa mereka akan menjadi anggota kabinet kerajaannya untuk memerintah orang-orang Yahudi dari Yerusalem. Tetapi Yesus memilih mereka untuk menyebarkan Injil ke dunia dan mati sebagai martir. Tidakkah Anda berharap bahwa Anda harus memiliki kisah-kisah tentang upaya penginjilan seperti yang dimiliki oleh semua murid dan para rasul lainnya? Saudaraku, ada satu masa di mana Roh Kudus menutup satu pintu supaya Ia dapat membuka yang lain. Hal ini pernah terjadi dalam kehidupan Rasul Paulus. Pada perjalanan misionarisnya yang kedua, Paulus dikatakan dicegah oleh Roh Kudus untuk memberitakan Injil di Asia. Kita boleh baca di dalam Kisah pasal 16 ayat 6 dan 7.
Saudaraku, motif Paulus hanyalah mengkhotbahkan Injil. Namun di mana-mana pintu kesempatan itu tertutup di hadapannya. Kemudian secara ajaib dalam sebuah mimpi, seorang laki-laki dari Makedonia berdiri dan memohon kepadanya, berkata, "Menyeberanglah ke Makedonia dan tolonglah kami." Ini tersurat di dalam Kisah pasal 16 ayat 9. Pada waktu itu Allah menutup pintu ke wilayah tertentu di Asia, atau dalam hal ini ke Bitinia, sebab pintu ke seluruh benua itu telah terbuka untuk Injil. Ketika Roh Kudus menutup satu pintu, saudaraku, Dia membuka yang lain. Allah adalah Allah pintu yang terbuka. Salah satu fungsi dari Roh Kudus adalah membuka hati kepada Injil. Ada sebuah cerita tentang sepasang kekasih yang memesan kulkas. Segalanya, saudaraku, tampak berjalan dengan baik waktu pengantar barang membantu memasang kulkas tersebut. Mereka mengisi kulkas itu dengan makanan dan kemudian meninggalkan kulkas itu selama 2 minggu untuk berlibur. Saat mereka kembali dan membuka kulkas itu, mereka disambut dengan bau yang sangat menyengat. Ternyata buah-buahan telah menjadi busuk, sayur-sayuran juga menjadi busuk, dan makanan yang lain telah basi. Mereka, saudaraku, mendapati bahwa ada pemadaman listrik selama beberapa hari lamanya. Saudaraku yang kekasih, makanan mereka harus dibuang. Ketika tidak ada pasokan listrik, makanan terbuang. Demikian juga, saudaraku, pada saat kuasa Roh Kudus tidak mengalir lewat kehidupan kita kepada orang lain, bukan hanya kesaksian kita menjadi tidak efektif, bahkan itu dapat terbuang dengan sia-sia. Saudaraku yang kekasih, oleh karena itu, marilah kita bekerja sama dengan Roh Kudus. Dengan demikian kita akan dapat melihat kuasa rahmat Allah yang dapat melakukan mukjizat dalam hidup manusia. Sekian pelajaran sekolah sahabat kita yang kelima pada saat ini. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.